Perkenalkan, nama saya Budi Susilo. Saya berasal dari Pampang, Kapanewon Palian aslinya. Terus kemarin kita sudah melakukan Agrus Semangka juga dari tahun 2018, 2019, 2020 awal kemarin kita sudah melakukannya di Pampang. Kemudian dari apa yang kami lakukan, alhamdulillah bisa ditangkap oleh kelompok tani milenial di Klayar, yaitu khususnya di Pok Darwis. Kami mendapatkan konfirmasi dari Pok Darwis di Klayar, Pak Sunarno, itu untuk membentuk bagaimana Agrus Semangka yang ada di Pampang bisa dilakukan di Klayar. Kemudian setelah itu saya melakukan pengecekan lahan dan ternyata di luar dugaan, saya pikir itu sudah seperti yang ada di Pampang, ternyata sangat ekstrim sekali karena pohon ini adalah tadinya hutan, ya, hutan kayu putih ditumbuhi dengan ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Dan di awal kami langsung melakukan eksekusi 2 hari setelah kami survei itu untuk melakukan penebangan pohon karena memang dari pihak kehutanan sudah memberikan izin untuk bagaimana penebangan pohon tadi sebagai lahan wisata nantinya. Akhirnya kami lakukan penebangan, pembabatan rumput, dan selang beberapa hari rumput sudah terbabat, kita lakukan pentraktoran, yaitu pembuatan lahan ini tadi. Kemudian kita juga tidak hanya sekedar di petani milenialnya Pampang, kami menggabungkan antara Klayar dan Pampang. Kami mengundang 24 anggota Pok Darwis itu datang ke sekretariat petani milenial Pampang untuk melakukan pembenihan semangka yang nanti kita mau tanam di Klayar. 24 orang tadi datang ke Pampang untuk pembenihan tadi, belajar dari nol. Mereka membenihkan satu persatu. Kemudian setelah itu, setelah 10 hari kita melakukan penanaman. Jadi pembuatan benihnya di Pampang oleh petani Klayar. Kemudian setelah jadi dibawa ke Klayar untuk dilakukan penanaman. Dan penanaman kita lakukan pada tanggal 19 Agustus waktu itu. Setelah upacara bendera tanggal 17-nya di lahan ini juga kita penanaman tanggal 19 Agustus didampingi oleh beberapa orang petani dari Pampang untuk pembelajaran di awal. Kemudian setelah itu kita lakukan perawatan semangka dengan 24 orang tadi dan diikuti oleh beberapa orang petani dari Klayar. Mungkin kalau setiap hari Minggu itu ada sekitar hampir 50 orang itu turun langsung ke lahan untuk pembersihan rumput, kemudian untuk perawatan dan sebagainya. Antusias guyup rukunya dari warga Klayar luar biasa sekali. Saya sangat mengakui sebagai warga dari desa lain dan di Klayar luar biasa sekali, sehingga dengan waktu 2,5 bulan itu terbentuklah lahan semangka yang sangat luar biasa untuk ukuran kami sebagai lahan contoh, lahan awal dari nol tadinya hutan dan berubah menjadi lahan semangka seperti ini. Pak, semangkanya jenisnya apa aja, Pak? Kita ada 3 varian semangka. Seperti apa ini ya? Yang seperti ini varian non biji. Iya. Ya, seperti ini non biji. Kemudian seperti ini yang berbiji. Jadi memang antara non biji dan berbiji itu dijadikan satu karena ada sistem penyerbukan. Jadi non biji ini tidak bisa menghasilkan buah tanpa ada berbiji seperti itu. Kemudian ada lagi inul, cuman mungkin ada di lahan sebelah sana. Pak, kedepannya mau dikembangkan jadi apa, Pak? Lahan ini kita baru mengawali, kita baru belum mendesain lahan ini. Tapi sedikit demi sedikit sudah mulai tergambar bagaimana untuk pembentukan nantinya. Lahan ini tetap kita akan proyeksikan untuk semangka. Kemudian ada nanti setelah semangka ini mungkin menuju musim penghujan kita akan tanami jagung manis seluas kurang lebih 10.000 meter, 1 hektar. Jadi nanti ada agro jagung manis juga ya. Jadi nanti bisa bakar jagung di lahan. Itu yang sudah kami proyeksikan. Kemudian yang ke depan itu di sana masih ada bukit. Kita masih punya pekerjaan 4 hektar lebih. 4 hektar lebih yang akan kita olah. Di sana nanti akan kita bangun atau kita tanami antara lain stroberi, kemudian anggur, kemudian buah naga, kemudian nanti pohon buah-buah, alpukat dan sebagainya. Dan di sekeliling lahan ini seluas 1 hektar lebih ini yang ada sekarang, kita akan pagerin dengan pisang Cavendish. Jadi sangat luar biasa sekali nanti yang kita mau lakukan di Klayar ini. Untuk semangat di sini sangat prospektif, mengingat tanahnya itu sangat subur sehingga perkembangannya sangat baik. Dan mungkin ke depan juga ditanam yang lain, misalnya melon
atau apa. Dan melon itu kita juga sudah mempunyai beberapa varietas, terutama adalah Gamma melon. Rencana juga ditanam di sini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka desa binaan di desa Kedung Poh ini. Jadi kerjasama dengan pihak UGM nanti kedepannya apa aja Pak? Kedepannya untuk desa Kedung Poh ini utamanya nanti adalah desa wisata dengan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Salah satunya untuk pengembangan semangka dan melon, kemudian pengembangan Gamma ayam, dan juga pengembangan lebah madu, dan juga untuk wisata yang di Kelayar. Yang tanpa biji, sementara ini yang dengan biji. Jadi memang ini sudah ada 2 varietas, ini ada lagi 1 varietas, dan ke depan akan kita kembangkan Gamma melon yang memang khusus. Jadi bisa metik sendiri ya Pak ya? Milih sendiri ya? Iya Pak, bisa. Ini per kilo atau per anu Pak? Ini per kilo. Per kilo berapa ini? Yang non biji, ini yang seperti ini yang non biji. Itu berapa itu Ini harganya? 1 kilonya 8.000. 8.000. Kalau yang ini berbiji, ini 1 kilonya 5.000. 5.000 Dan ya. yang ini seperti ini varian ini, seperti ini inul. Inul itu 7.000 per kilo. 7.000 yang ini ya? Iya. Ya. Ini usia berapa nih Mas? Ini usia kurang ini 60 hari Pak. 60 hari ya? Ini 60 hari semua. Oh 60 hari semuanya. Ini yang beli siapa ini? Ini dari, Sudah pesanan ya? Ya, pesanan dari rumah kreatif. Rumah kreatif ya? Beli berapa kilo ini? Ini kalau di total sekitar 50-an kilo ya? Pak milih yang apa Pak? Milih yang non biji atau biji Pak? non. Alasannya Pak? Rasanya kan tidak ada bijinya, teh manis. Manis ya? Ya. Bisa ditunjukin Pak? Mana Pak? Nih. Ya. Ini bobotnya berapa kilo ini? Ini sekitar 5 kilo ya Pak. Sekitar 5 kilo. Bapak tertarik membeli ini kenapa Pak alasannya? Ya karena kita petik langsung di lokasi dan ini tentu terjamin tidak ada obat yang diberikan pada semangka. Kadang-kala kan ada yang disuntik pewarna. Tapi kalau kita beli langsung di lokasi, tentunya kan kita mesti lebih terjamin untuk tidak ada obat yang disuntikkan di semangka. Jadi aman ya Pak ya? Aman untuk dikonsumsi. Pak siapa namanya Pak? Pak Joko, Dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Pak ya? Oke, rencana beli berapa ini Pak biji Pak? Ini kira-kira ya paling 6 biji lah. 6 biji ya Pak ya? Jadi, Dinas Pertanian mana Pak? Gunung Kidul. Gunung Kidul ya? Ya. Jos Pak Joko. Iya. Hebat, cakep. Bagus ya? Bagus ini, bagus. Rasanya manis. Manis ya? Jangan salah pilih. Anu. Satu, dua. Baik, ada sih. Iya biji tapi. Besar sekali ini ya? Nggih. Sampean sing kaya ngapa? Saya Sunarno. Iya Pak. Pengembangan ke depan seperti apa Pak? Pengembangan agro ke depan kita sekarang tahap rintisan agro semangka. Ini memang terus terang kita belum sampai pada penataan, artinya kita baru rintisan awal. Setelah itu semangka nanti tetap kita agro
lakukan, dan kita berusaha menambah jenis varian semangka dan juga buah-buahan yang akan kita. Ini akan menjadi wisata baru ya Pak ya? Ya, insya Allah itu Pak. Terus terang kita memang membidik wisatawan itu berkunjung ke Klayar, Padukuhan Klayar, khususnya Sekretariat Klayar Manunggal ini agar bisa mengenal, sehingga nanti bisa tidak wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Ini apa ini Pak? Ini apa Pak? Yang lonjong Inul. Inul ya Pak? Iya, semangka inul. Kenapa disebut inul Pak? Karena lonjong dan dalamnya itu merahnya itu merah menyala gitu loh, lebih langkung cerah nggak tuh? Jadi orang sini nyebutkan inul ya? Iya, inul. Ya ini semangka inul, jenis inul ya? Jenis inul. Itu jenis inul lebih manis, walaupun berbiji tapi bijinya nggak terlalu banyak dan lebih manis sekali. Lebih manis sekali ya? Jembatan ya Pak ya? Ya, kendala kita adalah jembatan akses menuju Agro. Ini kan Sungai Oyo, jadi setiap musim penghujan ini airnya deras, sehingga praktis kita berhenti dari aktivitas Agro begitu Pak. Jadi harapannya ini segera ada ya? Harapan saya jembatan gantung ataupun jembatan permanen ini bisa dibantu baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau bahkan pihak swasta pun kita mengharapkan sekali untuk merealisasi begitu Pak.